Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini kita Smart Leaders akan memberi tutorial sedikit bagaimana cara kita menganalisis data dan membuat dalam bentuk chart dan dashboard ya di Apache Superset ya. Oke, tahap pertama yang perlu kita lakukan tentunya kita mesti ngerti dulu data seperti apa yang kita mau analisa ya. Nah, ini untuk sampel kita akan pakai data seperti ini. Jadi data ini kita bisa lihat ini di sini ada ini laporan bulanan sebetulnya ya. Jadi ini data bulan Januari, terus kemudian di bawahnya ada di bawahnya ada data bulan, misalnya bulan 2 nih, ini bulan Februari, ini bulan 2, ini bulan 1. Jadi di atas itu ada data bulan 1. Lihat, data bulan 1 rupanya perusahaan ini dia membagi wilayah menjadi region 1. Region 1 itu mencakup Medan ya, mencakup Sibolga, Gunung Sitoli, dan lain-lain. Lalu ada region 2 itu ada Kertapati, jadi ini Sumatera bagian selatan nih. Region ini Sumatera bagian selatan. Lalu ada juga ini region 3 ini daerah Jawa, Jawa Barat, Jawa bagian barat ya. Nah, untuk setiap setiap terminal ya, ini namanya terminal. Untuk setiap terminal ada dua KPI yang diperhatikan ya. Pertama, produksi jarak tempuh, ini satuannya kilometer. Satu lagi training dan meeting ya. Oke, terus untuk ini kodenya ini, untuk KPI yang ini kodenya ini ya. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kita sebut metrik ya. Jadi inilah realisasinya untuk bulan. Jadi untuk TBBM ini yang ada di lokasi region 1 untuk bulan ini, maka produksi jarak tempuh yang dihasilkan itu adalah sebesar sekian ya, 246 km ya. Sementara target bulanan itu sebetulnya cuma 144 ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa dia 100% target tercapai ya. Meskipun sebetulnya dia melebihi, tapi kita di sini rupanya di perusahaan ini ketika dia sudah tercapai ya, entah biarpun dia lebih tetap dianggap 100% ya. Nah, sementara untuk training ya, targetnya adalah 5, ternyata dia sudah melakukan 31 kali training. Tetap dianggap 100% ya. Nah, inilah data yang kita mau analisis ya. Jadi yang ini 3 kolom ini biasa dalam dunia business intelligence, business analysis ya, BI. Ini biasa disebut matrix ya. Ya, karena metrik itu kan ukuran artinya. Jadi ini kan sebuah angka yang dipakai untuk mengukur. Apa yang diukur? Yang diukur adalah ini semua nih. Ya. Nih. Ini semua yang diukur. Jadi KPI ini. Ya, KPI ini punya siapa? Punya integrated terminal ini. Nah, integrated terminal punya siapa? Punya region 1. Gitu ya. Nah, kolom-kolom lain, ya kolom-kolom ini, jadi dalam superset itu ada istilah group by ya. Jadi kolom-kolom inilah yang bisa dipakai untuk menggrup nantinya ya. Jadi di sini ada satu kolom group by pertama, ini ada satu ini, kolom group by kedua ada ini, kemudian 3 ini ya, TBBM kode ini kan sama dengan ini ya. Nah, kolom group by keempat ini. Jadi ada 4 kolom yang bisa dipakai group by. Nah, lalu di superset kita juga perlu mengidentifikasi mana kolom yang berupa tanggal ya. Tanggal kejadian, karena ini salah satu data penting ya. Oke, inilah data yang akan kita analisis ya. Data ini harus kita konekkan ke dalam superset ya. Oke. Misalkan sekarang datanya kita anggap sudah terkoneksi ya. Mana? Nah, ini ya, datanya ada di sini ya. Jadi kolom ini ada di sini. Nah, ini ya, kolom yang tadi ini sudah saya masukkan. Bagaimana cara koneksinya itu nanti di tutorial lain. Pokoknya data ini sudah masuk. Nah, sekarang kita akan coba mulai menganalisis data dengan cara membuat yang namanya chart. Ya, chart. Nah, oke. Chart pertama yang kita akan buat itu chart yang paling sederhana ya, berupa dia tabel. Ya, jadi kita pilih tadi nama data source-nya data BBM ini yang untuk tutorial. Oke, kita pilih di sini pivot chart. Pivot table ya. Nah, ini.
Kita create new chart. Oke. Nah, sekarang pertama tadi saya bilang kita mesti ngasih tahu sama Superset mana tabel tanggal, tabel waktu yang kita akan pakai. Nah, kebetulan saat ini cuma ada satu tabel. Superset mendeteksi cuma ada KPI date ya. Dan tadi kita sudah lihat KPI date kita karena ini report bulanan, maka kita peduli sama bulanan ya. Jadi kita akan merekap, menganalisis per bulan ya. Kalau ini kebetulan memang reportnya bulanan, jadi kita bisa menganalisis bulanan. Tapi sebetulnya kita juga bisa memperluas lagi menjadi tahunan ya. Jadi kita rekap per tahun ya. Tapi sekarang ini kita akan ikut, kita akan bulanan ya. Nah, time range-nya ini filter ya. Kita mau filter nggak datanya ya. Karena kebetulan data ini kan ada 2 tahun, jadi kita bisa misalnya filter last year aja atau last month aja bisa ya. Jadi yang di luar last month kita buang ya. Tapi saat ini kita nggak mau filter ya, kita nggak mau filter datanya. Jadi kita terima semua datanya, oke. Nah, kemudian tadi kita lihat ada 2 kolom metrik ya di sini. Nah, sekarang kita bisa pilih ya. Bisa pilih satu atau bisa pilih semua ya. Kebetulan saya di sini misalkan untuk gampangnya kita akan pilih hanya satu ini, realisasi aja ya. Oke. Saya pilih realisasinya tadi di sini, realisasi kolomnya ya. Di sini Superset mengenali. Oke. Realisasi ini ketika nanti kita grouping ya, bagaimana cara groupingnya? Di grouping itu maksudnya begini. Nih. Ya. Ini misalnya ya. Ketika kita misalnya mau lihat cuma region 1, maka bagaimana cara kita merekap ini? Tentunya kita harus jumlahin ini semua. Ya. Tapi yang bisa dijumlahin tentunya hanya yang ininya sama, satuannya sama ya. Misalnya total training di region 1 tentunya kita hanya bisa jumlahkan yang ini. Nah, ini. Nah, ini total training di region 1 ya. Jadi tentunya kita bisa metrik ini kita bisa jumlahkan ya. Kalau kita pakai metrik yang realisasi. Tapi kalau kita pakai metrik yang progres karena ini adalah persentase ya, maka tentunya caranya kalau kita mau tahu berapa persentase pencapaian progres di region 1, tentunya kita nggak bisa pakai jumlah, tapi kita harus pakai average di sini paling tidak ya. Ini harus kita average ya. Jadi kita mesti mengerti itu. Oke. Nah, oke. Sekarang misalkan saya pilih realisasi ya. Realisasi tadi kita udah bilang bahwa kalau realisasi kita maunya jumlah. Nah, sum berarti. Nah, udah ini sum ya. Nah, tapi tentunya ya datanya kan tadi saya bilang yang bisa dijumlah itu tentunya hanya kolom-kolom KPI yang satuannya sama ya. Jadi kayak ini kan kali, ini KM. Kalau dijumlahin semua tentunya jadi ngaco ya. Masa dikali ditambah dengan KM, kilometer ya. Jadi tentunya yang kita harus filter datanya, kita hanya peduli sama yang ini dulu nih sementara nih. Ya karena kita mau jumlah ya. Maka kita di sini kasih filter. Kita perlu filter datanya. Cara filter datanya gimana? Yang kita filter apa? KPI-nya kita perlu filter. Oke. Kita hanya mau KPI yang mana? Nah, equals dengan, kita lihat tadi KPI berapa? Ini A08. Oke, kita hanya mau sekarang menganalisis yang A08. Sorry, ini kita pilih aja is like ya. Artinya KPI-nya kira-kira ada A08-nya lah. Oke, kita save. Ya. Nah, sekarang tinggal kita kasih tahu ya, kita mau group by-nya pakai apa? Group by itu jadi kita udah paling gampang kita coba aja lah ya. Oke, kita group by satu aja dulu region. Kita lihat apa yang terjadi, data seperti apa. Nah, ini loh maksudnya. Ya. Jadi region 1 ini terdapatlah 2,1 kali. Nah, sekarang kita bisa tambahkan misalnya yang level 2, jadi lebih detail lagi. Misalnya yang kedua itu apa? TPBM. Ya, coba kita lihat sekarang. Tuh.
dia jadi nyebar nih. Ya. Nah, oke. Jadi kita lihat lagi tadi. Jadi kita udah pakai group by yang ini, lalu group by yang kedua, group by ketiga ya. Nah, karena KPI name tadi kita udah saring, cuma kita pakai yang training and meeting ya, maka kita tentunya biarpun kita pakai ini nggak akan ngefek, tapi kita coba aja ya kalau kita mau tahu ya. Coba kita tambahkan lagi KPI sekarang, KPI name ya, kita lihat tuh ya. Kenapa cuma satu padahal datanya ada dua? Ini kan datanya ada dua ya, karena kan kita udah saring di sini ya. Kita hanya mau KPI code-nya A08. A08 itu kan yang ini nih. Oke. Nah, kalau ini kita hilangkan, kita lihat kita hilangkan ya, maka akan muncul dua-duanya. Tapi ya, nah ini ya, jadi ini akan begini. Jadi ini dijumlahkan dengan ini ya, tapi ini akan ngaco kalau misalnya ininya KPI kita hilangkan. Lihat, kalau ini karena ini kan satuannya beda ya, maka dia di grouping. Ini jadi benar reportnya nih ya, reportnya jadi benar sama seperti yang ini kan jadi benar ya. Nah, ini akan ngaco kalau misalnya ini kita hilangkan. Kenapa? Karena ini satuannya sama tapi dijumlahin ya, jadi ini salah kayak begini ya. Jadi harus, kalau kita ini kita harus keluarkan KPI name-nya ya. Nah ini oke. Nah, sekarang urutan group by-nya ini bisa kita bolak-balik. Misalnya kita mau, bisa nih ya, kita mau KPI name-nya dulu. Kita grup dulu berdasarkan KPI name, baru berdasarkan region, baru berdasarkan TBBM. Gampang, kita balik aja urutannya. Jadi kita mau misalnya KPI dulu nih. KPI name dulu. Oke. Kita lihat. Nah, satu KPI name. Sekarang level 2-nya apa? Kita mau region. Oke, region. Lihat lagi. Nah, tuh. Jadi jarak tempuh ya. Oke, jadi kelihatannya di sini ada bugs ya. Nih. Ini entah kenapa tahu-tahu muncul, saya nggak ngerti nih. Ya. Jadi salah dia. Harusnya kan ini cuma 2 nih yang keluar nih. Itu oke, berarti di sini ada bugs kalau KPI name duluan. Oke, sekarang kita balik. Jadi artinya intinya nih ini bisa kita bolak-balik. Misalnya kan kita mau TBBM dulu ya. Nah, ini bisa kita run query. Nah, ini. Tapi di sini tentunya jadi salah. Kenapa? Karena di sini ada KPI-nya ya, KPI yang terabaikan ya. Oke. Oke, jadi kita kembalikan ke yang tadi. Misalkan tadi apa? Region dulu. Region. Lalu TBBM. Tadi baru KPI. Oke. Kalau sudah kita run query. Nah, ini ya. Oh, kita lupa ya. Misalkan terakhir kita mau KPI date ya. Nih. Nah, ini. Jadi region 1 TBBM-nya, KPI-nya, lalu ini pertanggal. Ya, pertanggal kita rekap ya. Jadi ini bisa dibolak-balik ya. Bisa dibolak-balik. Sayang ini tidak bisa digeser-geser ya. Sayangnya tidak bisa digeser ke sana ya. Nah, ini ya. Oke, nah kalau kita sudah puas dengan hasilnya, atau supaya sama dengan ininya, supaya sama dengan Excel-nya, kita coba urutin berdasarkan Excel tadi ya. KPI date dulu, terus kemudian baru region, ya, kemudian baru TBBM, kemudian baru satu lagi KPI name. Oke.
run query. Nah, ini agak lama. Nah, ini jadinya. Jadi persis seperti itu. Seperti apa namanya? Persis seperti Excel-nya. Jadi KPI date, region, TBBM, KPI name, baru sum realisasi. Nih, ya, KPI date, region nih, persis seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita gabung, kita tambahin metrik yang kedua, kita keluarin juga progress. Ya, nah, gimana caranya? Gampang. Ini kan kita udah satu keluarin, kita keluarin satu lagi, progress. Oke, cuma kita mesti ingat progress ini dia persen, jadi kita tidak bisa pakai jumlah, kita mesti pakai average di sini. Kita save. Oke, kalau sudah kita run query lagi. Oke, ini keluar dua-duanya. Jadi udah persis sama seperti Excel. Sekarang kita tinggal tambahkan KPI TBBM bulanan. Nah, ini namanya pivot. Ya, ini pivot. Nah, kalau sudah kita save. Nah, oke, kita save. Nah, ini kita bisa ada dashboard namanya ya. Kalau kita mau lihat dashboardnya seperti apa. Kebetulan saya sudah bikin satu dashboard. Atau kita bisa bikin dashboard kosong di sini. Ya, dashboard kosong misalnya kita namakan KPI TBBM bulanan. Nah, misalnya ini ya, ini tutorial nama dashboardnya. Oke, kita lihat, kita save dan go to dashboard. Nah, lihat, jadi dashboard kita baru berisi satu chart yang namanya pivot ya. Nah, tuh, oke. Kalau ini masih kurang bagus layoutnya, oke, nanti deh masalah layout. Oke, sementara itu dulu. Assalamualaikum.